mau janjian udah ada teman saya di dalam ya. Iya Mbak, makasih. Hai. Sorry telat nih, gue bawain oleh-oleh. Nih. Udah lama banget gak ketemu. Parah. Lama banget. Tadi kali ini pas ketemu anak-anak Iya. Aduh bener-bener Mami. Pas gue ketemu dia juga kayak Langsung nih, gue bawain nih ada dua, satu red velvet, satu lagi ada green tea. Tadi gue tuh habis bikin brownies. Oke, hari ini it's all about me time. Pas banget emang abis dari si tempat brownies itu aku belum ada rencana apa-apa. Jadi pas banget aku bisa nyusulin si Iya. Ternyata Iya juga janjian sama Ririn. Jadi hari ini kita kumpul ibu pintar semuanya. Iya, jadi tadi gue datang ke sini pagi-pagi gue langsung ingat lo berdua karena kan kita janjian me time kan dan kayak Iya, pas belum banget juga. ngelasin. Jadi tadi gue kayak refleksi, Mbak bagi sendok dong Mbak, dua. Jadi kayak refleksi gitu, terima kasih. Refleksi, tapi kaki lo apa ya sekarang bisa diidentifikasi penyakit, melancarin peredaran darah. Tahu kan kalau refleksi kan Tadi lo itu? Gue mau itu Nah, refleksi. makanya cobain ya. bisa nyobain hasilnya Karissa. Coba. Sendoknya Enak ya? enak ya? Kayak itu green tea yang hijau yang Coba red rasa velvet. Kita nyobain brownies. Karena nggak cukup. Ini namanya ibu pintar. Oh ya ibu Nah, pintar. selanjutnya yang digunakan. Iya, belakangnya juga bisa. Mencari ide kreatif pokoknya ya. Nah, makanya sekarang mendingan langsung nyobain aja yuk. Yuk langsung treatment nih kita. Iya, jadi Yuk. kaki. Oke, gue mau Kan sambil refleksi. dibawa ya? Karena dari kaki refleksi itu banyak banget. Bukan. Tunggu di sini ya. Gue titip sini juga aja kalau gitu. Yuk, kita langsung naik ke atas. Ternyata memang enak ya, memang pertama suasana udah didukung untuk menyamankan diri kita. Kita nyaman, lalu aromaterapinya pun bikin kita rileks. Selain itu juga memang pijitannya tuh enak banget. Oke, gimana? Jadi mungkin kalau orang tuh taunya kayak refleksi, tapi kalau sini bukan refleksi ya, namanya getar syaraf ya. Apa? Toto? Aura getar syaraf. Jadi walaupun kaki lo yang lagi dipijit dan ditotok itu, Menimbulkan auranya aura. keluar. Menimbulkan Auranya aura. keluar. Oh, jadi nanti maksudnya lihat aura ya. kita keluar nih. Selesai Lo nggak lihat aura gue hari ini? Oh lagi iya, agak- aura lo beda. Udah selesai sih duluan ya. Udah duluan. Lebih ke gimana gitu? Lo biasanya kalau me time tuh ngapain sih? Gue sumpah sejujurnya jarang banget sih punya waktu me time. Makanya nih pas lo ajakin kayak gini gue semangat gila. Sedangkan kata teman gue yang psikolog, Ana Surti Aryani itu, me time itu penting banget. Jadi me time itu kayak adalah sarana kita untuk ngebebasin diri kita dari rutinitas untuk dapat energi baru ngejalanin rutinitas lagi nanti ke depan. Sesibuk-sibuknya kita, dengan kerjaan kita, dengan keluarga kita tetap harus melakukan yang namanya me time. Aku selama ini berpikir me time itu cukup waktuku dengan sama anak-anak tanpa kerjaan. Tapi ternyata me time tuh nggak gitu. Jadi bentuk me time tuh sebenarnya bentuk me banyak time, ya. Ya kalau menurut lo apa aja sih? Ya itu ngabisin waktu bareng sama teman-teman. Yes. Maksudnya sesibuk-sibuknya lo tetap nyempetin untuk bisa ketemu teman, sekedar Oke, tunggu. Ngobrol aja jadi, sih, sharing. Jadi ketemu teman-teman pun itu termasuk me time. Itu Bukan me berarti me time. time lo harus mengurung diri sendiri, enggak ya? enggak, pakai waktu untuk diri lo Relaksasi, sendiri. oke. Ketemu Waktu buat diri teman-teman. sendiri. Terus kayak gini nih ya kan, refleksi, pijet. Apalagi coba ya bentuk me time. Kalau gue sih nonton, karena gue seneng banget nonton. Nonton. Nonton film, baca buku. Karena ngopi-ngopi, sekedar ngopi sama teman-teman juga Itu boleh juga me lah ya. time. Me time tiap orang berbeda-beda, tapi kita sesuaikan lagi ke diri kita, dimana kita bisa mendapatkan waktu yang bisa membuat diri kita menjadi lebih rileks. Apa yang perlu lo lakuin sebelum lo me time? Yang paling penting harus komunikasi sama suami, Oke. pasangan. Karena seenggaknya dia bisa ngertiin tugas kita, lo gantiin dulu deh tugas gue. Jadi Oke. anak-anak bisa lo pegang dulu. Terus yang kedua pastiin, walaupun kita me time, semua urusan domestik, urusan apapun yang kita urusin Udah beres itu ya. pasti bisa beres. Ada yang Terus, handle gitu ya. bener banget, jadi kita bisa mendelegasikan tugas ke siapa. Iya. Dan yang ketiga sih terakhir, ajak suami untuk terlibat. Coba sekali-kali bantuin ngurusin si A, mandiin anak atau apa. Karena kadang-kadang anak-anak juga butuh sentuhan dari bapak. Iya, setuju. Iya, iya. Nah, terus ternyata si me time itu tuh penting banget. Jadi mungkin kita mikirnya sekedar me time aja, enggak. Ternyata me time itu tuh bener-bener harus wajib kita sempetin gitu waktunya. Karena kalau kita nggak punya waktu me time sama sekali, ternyata dampak negatifnya tuh banyak banget loh. Salah satu bentuknya kalau kita nggak menyempatkan diri kita untuk melakukan me time ini adalah kita tuh jadi stres. Jadi stres banget karena semua kan numpuk di kita. Akhirnya lama-lama kita tuh bisa disebut dengan depresi. Tanpa kita sadarin, ternyata aktivitas kita setiap hari ini itu padat.
bukan hanya untuk ibu yang bekerja memiliki jam kantor loh, jam 8 sampai jam 5 kantor, tapi ibu-ibu yang di rumah pun itu ternyata juga memiliki tingkat stres yang sama tingginya sama ibu-ibu yang bekerja di luar sana. Terus udah gitu bisa juga karena kita emang di rumah kan capek gitu ya melakukan ini dan itu. Dikit-dikit akhirnya kita sama anak kita tuh bawaannya jadi marah. Salah dikit tuh jadi ngomel aja gitu ke anak. Pokoknya serba salah gitu. Tapi mungkin itu sebenarnya tanpa kita sadari ya kejadian kayak gitu. Terus udah gitu ini sih yang menurut gue tuh agak lumayan berat. Ada perasaan menyesal menikah. Jadi kayak, Sampai kayak gitu sampai ya? kayak gitu. Jadi kayak, gue nyesel deh ternyata menikah tuh nggak seindah yang gue bayangkan gitu misalnya ya. Terus jadi mikirnya gini, aduh gila gue udah nggak punya waktu buat diri gue sendiri kayak gue dulu waktu gue single sebelum gue nikah. Kan apa-apa gue bebas melakukan apapun yang gue mau gitu kan. Jadi sebelum itu terjadi, sebelum kita tiba-tiba menjadi seseorang yang bukan diri kita, cranky, marah-marah terus, sensitif, atau tiba-tiba menjadi tidak suka sama suasana yang ada, lebih baik kita melakukan me time secara rutin. Nah jadi hari ini aku sih jujur aku seneng banget, aku puas banget bisa ketemu sama ibu-ibu pintar semua nih. Sama Saskia, sama Ririn, kita ketawa-ketawa, ngobrol. Ya lumayan untuk waktu me time kita di hari ini. Untuk ibu pintar di rumah jangan lupa juga untuk melakukan yang namanya me time. Seger kan? Enaknya. Seger banget berasa ya bener-bener emang Perlu banget. butuh ya me time ya, emang butuh. Oke, Sekarang ke butik gue jadi kan? Oke jadi ya. Ke butik lo ya.